Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat sehat dan rahmat keselamatan kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti diskusi pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karina Wadalia Alfia, berasal dari kelompok 5 yang beranggotakan Alia Vanisa. Di sini kami akan membahas materi tentang sumber ilmu pengetahuan ontologi dalam pandangan Islam. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita harus mengetahui dulu apa itu ontologi. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama ada ontologi. Ontologi sendiri membahas dan mempelajari tentang keberadaan sebuah objek sesuai fakta yang ada. Sedangkan epistemologi itu mempelajari dan membahas tentang proses mengetahui keberadaan suatu objek sesuai fakta yang ada. Dan yang terakhir ada aksiologi. Aksiologi sendiri mempelajari dan membahas tentang nilai-nilai dan manfaat dari sebuah objek yang telah dianalisa. Selanjutnya, masuk ke dalam ontologi dalam sumber ilmu. Jadi, dalam ontologi yang dipermasalahkan adalah akar-akarnya hingga sampai menjadi ilmu. Ilmu menyadari bahwa masalah yang dihadapi adalah masalah yang bersifat konkret, yang terdapat dalam dunia nyata. Secara ontologi sendiri, ilmu mempelajari masalah yang dikaji hanya pada masalah yang terdapat pada ruang jangkauan pengalaman manusia. Hal ini harus disadari karena inilah yang memisahkan daerah ilmu dan agama. Selanjutnya mengenal ontologi dalam pendidikan Islam. Untuk berbicara tentang ontologi pendidikan Islam, kita terlebih dulu harus memahami apa sih itu ontologi dan apa itu pendidikan Islam. Berbicara tentang ontologi, tentu kita tidak akan bisa melepaskan diri dari kajian filsafat. Hal ini lebih kepada adanya keterkaitan istilah ontologi dengan filsafat. Secara etimologi, kata ontologi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani. Sebagaimana dalam konteks ini kita dapat pahami bahwa ontologi berasal dari kata ontos dan logos. Ontos sendiri memiliki arti makna suatu wujud, sedangkan makna logos sendiri berarti ilmu. Sedangkan objek kajian ontologi meliputi ada individu, ada umum, ada terbatas, ada tidak terbatas, ada universal, dan ada mutlak. Istilah ontologi ini lebih banyak digunakan ketika membahas yang ada dalam konteks filsafat. Nah, untuk lebih jelas mengenai konsep ontologi di sini adalah upaya untuk membahas tentang pendidikan Islam. Sedangkan pendidikan Islam menurut pandangan Ali Ashraf dalam Toto Soeharto, pendidikan Islam adalah pendidikan yang ditujukan untuk melatih sensibilitas siswa atau anak didik sedemikian rupa sehingga dalam perilaku mereka tentang berbagai macam makna dari kehidupan ini diatur oleh nilai etika Islam. Sedangkan Kut dalam Toto mendefinisikan pendidikan Islam sendiri sebagai suatu aktivitas yang berusaha memahami diri manusia secara totalitas melalui berbagai macam pendekatan dan metode guna menjalani kehidupan di dunia. Persoalan tentang objek ilmu pengetahuan dalam kajian filsafat disebut ontologi. Selanjutnya kita masuk ke dalam sumber atau objek ilmu dalam Islam dan Barat. Ilmu memiliki kedudukan yang tinggi dalam sejarah peradaban manusia. Seluruh manusia di muka bumi ini pasti merasakan kebutuhan mendesak akan adanya ilmu pengetahuan dalam dirinya. Karena jika seorang manusia hilang dalam dirinya rasa haus akan ilmu, maka kehancuran akan mendekati menghampiri dirinya. Kenapa? Karena rasa ingin tahu adalah fitrah bagi manusia. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang selalu bertanya dan ingin tahu akan eksistensi sesuatu. Cukuplah menjadi bukti seorang anak kecil yang sangat suka memegang barang yang belum pernah dilihat sama sekali, disebabkan rasa penasaran yang sangat tinggi. Oleh karena itu, jika seseorang manusia berhenti atau hilang rasa ingin tahu dalam dirinya, maka dia sudah menyimpang dari fitrahnya. Allah Subhanahu wa taala menuntut manusia agar terus mencari ilmu, karena amal tanpa dilandasi oleh ilmu tidak lebih dari sekadar kesesatan. Bahkan ayat pertama yang turun dalam Al-Quran surat Al-Alaq adalah Iqra, yang artinya bacalah. Ayat ini ditujukan kepada kaum muslimin dan bersifat perintah dalam menuntut ilmu, karena salah satu wasilah dalam penuntut ilmu adalah membaca. Lalu masuk kepada sumber ilmu menurut Barat. Sumber ilmu menurut Barat, yaitu sumber-sumber ilmu menurut ilmuwan-ilmuwan Barat, hanya terbatas pada akal dan panca indera. Mereka hanya menitik beratkan pada dua komponen ini, sehingga hasilnya makna ilmu terbatas pada objek-objek nyata.
Sedangkan berita syahih yang datang dari wahyu mereka nafikan dan tidak memasukkannya ke dalam definisi ilmu. Akibatnya, ilmu pengetahuan, nilai-nilai etika dan moral yang diatur oleh rasio manusia terus-menerus berubah. Lalu masuk ke sumber ilmu menurut Islam. Sumber ilmu menurut Islam yaitu pengetahuan Islam yang lebih banyak berpijak pada Al-Quran untuk melihat kerangka epistemologinya. Dengan demikian, epistemologi memiliki sandaran teologis Islam yang tertuang dalam kitab suci Al-Quran, di mana secara implisit untuk memperoleh pengetahuan itu benar adanya disinggung dalam kitab suci Al-Quran. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Halia Vanessa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halia Vanessa. Saya ingin melanjutkan tentang bacam omce ilmu pengetahuan. Wahyu hayat kauliyah. Wahyu adalah kebenaran yang langsung dari Allah kepada seorang hambanya. Dengan kata lain, wahyu merupakan komunikasi Tuhan dengan manusia. Dalam filsafat Tuhan dikatakan main akal. Di dalam Islam Tuhan akal kurang diterima. Tuhan sebagai pencipta dan pengatur alam semesta mestilah suatu substansi yang mempunyai naya berpikir, maka tidak mustahil naya berpikir manusia dapat berkomunikasi atau berhubungan dengan naya berpikir yang ada pada substansi Tuhan. Kalau ini tidak mustahil, adanya wahyu tidak mustahil pula. Hayat kauliyah adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di dalam Al-Quran dan al-istai. Di antara hukum yang terpenting di sini adalah tauhid keesaan Allah, akhlak, moralitas, dan keadilan hukum, kepasangan positif dan negatif atau maslahat dan mafsadat. Fungsi terbesar akidah tiada Tuhan selain Allah adalah semakai kucing ketika menyeberang dari dunia menuju akhirat, sedangkan ciri semakai satu-satunya dosa yang tidak dapat dihapus di Allah. Halam Jakat Raya ayat kauliyah. Ayat Allah sering juga diistilah dengan kalimat Allah. Istilah kalimat demikian, pendekatan istilah yang dipakai utuh menyebut skala sesuatu yang bermakna yang tersusun dari beberapa susunan kata-kata mai itu yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kalimat yang tertulis dan tidak tertulis itu hakikatnya adalah semua ma'asa, kemudian ma'asa komunikasi dari Allah kepada amanya, yaitu manusia untuk menyampaikan semua pesan yang bermakna. Hakikatnya halam ini adalah semua ma'asa yang memiliki banyak sekali pesan yang harus kita terjemahkan dalam bahasa yang bisa kita pahami utuh, dapat sampai kepada sesuatu hakikat di mana kita tersadar bahwa hanya Allah lah yang menciptakan ini semua. Apa nama-nama itu? Nama-nama itu biasanya dimaknai dengan istilah untuk menyebut bermacam benda, gejala-gejala yang terjadi di dunia dan alam semesta. Istilah-istilah yang membentuk sesuatu kalimat yang mengandung makna dan pesan. Nama-nama istilah yang disebut dengan bahasa, maka untuk dapat mengambil makna dan pesan itu kita harus dapat mengetahui nama atau bahasa itu dengan membaca dan memahami sesuatu bahasa. Inilah yang disebut pengetahuan, sehingga cara yang tepat pula dalam perlakuan alam menjaga, melestarikan dan mengambil bermanfaat yang baik. Air mengalir, dunia berhembus, tanah mengering, dunia yang penuh warna, binatang yang beraneka ragam tumbuh berbagai tumbuhan yang hijau, langit yang biru, matahari yang bersinar atau yang bercahaya. Kenapa ada hujan dan lainnya semakai itu semua adalah beberapa contoh fenomena atau sebuah bahasa isyarat yang harus kita terjemahkan ke dalam bahasa yang dapat kita pahami. Lanjut nomor 3,
fenomena sosial ayat Isania yaitu tanda-tanda kebesaran atau ayat-ayat Allah yang mengatur kehidupan manusia kosmis. Lagi hukum yang terpenting di sini adalah hukum kepasangan Islam dan iman sehingga selamat dan aman. Pada tingkat ini adalah menyeimbangkan potensi positif dan negatif, yaitu menciptakan keseimbangan atau keadilan sosial. Allah sudah mendelegasikan hukum ini kepada manusia seperti tercermin dalam hadis kerelaan. Allah tergantung pada kerelaan manusia. Kemudian yaitu hukum ini diperkuat dengan prinsip mutual agar umat saling merelakan mengikhlaskan. Saya akan melanjutkan yang ke D. Hubungan antara paca, indera, akal, intuisi, dan wahyu. Indera, paca, indera merupakan sarana penangkap pertama yang muncul dari dalam diri manusia, disusun dengan daya khayal yang menyusun aneka bentuk susunan dari partikular yang ditangkap indera. Kemudian tamyiz, daya pembeda yang menangkap sesuatu atas alam empirik visual di sekitar usia 7 tahun. Kemudian disusul oleh akal yang menangkap hukum-hukum akal yang tidak terdapat pada fase sebelumnya. Panca indera diupamakan sebagai tentara kalbu yang disemarkan ke dunia fisik sensual yang beroperasi di wilayahnya masing-masing, dan laporannya berkuda bagi akal. Pengetahuan inderawi dimiliki manusia melalui kemampuan indera. Kemudian selanjutnya akal. Aspek akal merupakan saluran terpenting yang dengan diperoleh ilmu pengetahuan tentang sesuatu yang jelas, yaitu perkara yang dapat dipahami dan dikuasai oleh akal, dan tentang sesuatu yang dapat diserap oleh indera. Akal pikiran bukan hanya rasio. Akal adalah fakultas mental yang menafsirkan fakta-fakta empiris menurut kerangka logika yang memungkinkan pengalaman inderawi menjadikan sesuatu yang dapat dipahami. Akal adalah entitas spiritual yang dapat dengan hati, yaitu menjadi tempat intuisi. Wahyu adalah kebenaran yang langsung dari Allah kepada seorang hambanya. Dengan kata lain, wahyu merupakan komunikasi Tuhan dengan manusia. Dalam filsafat Tuhan dikatakan main akal. Dalam Islam Tuhan dianggap akal kurang diterima Tuhan sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Mestilah suatu substansi yang mempunyai daya berpikir, maka tidak mustahil daya berpikir manusia dapat berkomunikasi atau berhubungan dengan daya berpikir yang ada pada substansi Tuhan. Kalau tidak mustahil adanya wahyu, tidak mustahil pula. Dan sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.